Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik pembahasan yang mana topik pembahasannya ini sangat hangat diperbincangkan hingga saat ini, yaitu yang mana generasi ini ialah generasi yang lahir pada tahun 1998 sampai tahun 2012, yang mana generasi ini kita ketahui bahwa ialah generasi yang lahir pada era serba digital, era serba teknologi, dan serba instan, sehingga di saat kelahiran mereka ini banyak hal-hal yang mereka hadapi. Siapa lagi kalau bukan generasi Gen Z. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama ya, mungkin yaitu tentang dunia digital dan overload informasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ketika Gen Z lahir, mereka itu akrab sekali dengan yang namanya smartphone, media sosial, dan internet. Tapi apa sih yang menjadi tantangan mereka ini? Informasi yang datang setiap hari kepada mereka, baik itu tren atau opini-opini, yang sehingga membuat mereka itu menjadi overwhelmed. Apalagi mereka itu dituntut untuk selalu up to date tentang tren-tren dan berita-berita terkini, sehingga membuat mereka itu menjadi kelelahan secara mental. Selanjutnya mungkin ialah tentang tekanan sosial dan kestandaran kesuksesan. Generasi Gen Z hidup itu di era yang sangat kompetitif. Bagaimana tidak? Dari segi pendidikan hingga karir, mereka itu selalu merasakan tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik. Di media sosial, mereka itu seringkali melihat orang-orang yang tampak baik atau tampak lebih sukses dari mereka, sehingga mereka itu merasakan bahwa dirinya tidak cukup baik atau tertinggal dari segi apapun. Nah, dari situlah standar kesuksesan mereka itu menjadi tinggi dan bisa meningkatkan kecemasan secara mental. Dan ini tentu sangat berbahaya. Standar kesuksesan menjadi lebih tinggi dan ini tentu bisa menyebabkan kecemasan secara mental kepada para generasi Gen Z. Selanjutnya ialah kesehatan mental dan burnout. Masalah kesehatan mental adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Gen Z. Bagaimana tidak ketika mereka itu selalu merasakan kecemasan, depresi, burnout, sehingga inilah masalah yang serius yang selalu mereka hadapi. Ini diperparah lagi dengan masalah yang mereka hadapi dulunya seperti masalah pandemi dan isolasi sosial, sehingga banyak dari mereka itu merasakan sulitnya membedakan yang mana namanya kehidupan digital dan mana yang namanya kehidupan untuk kesehatan mental mereka itu sendiri. Selanjutnya mungkin ialah tentang perubahan iklim dan kekhawatiran mereka pada masa depan. Gen Z juga sangat peduli tentang isu lingkungan. Bagaimana tidak, mereka juga merasakan dampak yang akan mereka hadapi dari perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Kekhawatiran para Gen Z tentang planet ini di masa yang akan datang juga membuat mereka itu semakin cemas. Bagaimana tidak, mereka merasa terjebak dan harus memperbaiki planet ini dari kerusakan yang telah dibuat oleh generasi sebelumnya. Nah, ini tentu akan membuat penimbulan kecemasan yang sangat besar oleh para generasi-generasi Gen Z sekarang ini. Mungkin yang terakhir ialah peluang dan harapan. Di balik semua masalah, di balik semua problem yang dihadapi oleh Gen Z ini, mereka adalah generasi yang paling sadar tentang lingkungan dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan mereka juga mempunyai kekuatan yang mana mereka hidup di zaman serba digital, dan tentunya hanya itulah yang akan mereka dapatkan dan mereka manfaatkan untuk menghadapi setiap problem dan masalah yang mereka hadapi hingga saat ini. Mereka juga adalah generasi yang kreatif dan inovatif dan tidak takut berbicara tentang apa yang akan mereka perjuangkan pada saat ini. Mungkin dengan teknologi yang mereka pegang sekarang ini,
mereka bisa mengubah dunia ke hal yang lebih baik lagi untuk hal-hal besarnya ke depan lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan di Indonesia tengah menggebu-gebu menyerukan tentang Indonesia Emas 2045. Nah, ini tentu langkah awal bagi generasi Gen Z untuk membuktikan apakah mereka itu adalah generasi emas 2045 atau tidak. Nah, tentu dengan hal yang semacam ini, Indonesia sangat bergantung pada generasi sekarang ini. Nah, jadi meskipun para Gen Z ini memiliki tantangan yang begitu banyak, mereka juga sebagai generasi yang memiliki potensi untuk bisa mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi. Mereka adalah generasi-generasi yang akan membentuk masa depan yang lebih indah dan akan mengubah dunia lebih baik ke depannya. Mari kita saksikan, terutama di negara kita yaitu Indonesia, apakah Indonesia ini akan bisa mewujudkan yang namanya generasi emas 2045. Kita tunggu saja dan kita nantikan pada waktunya nanti. Mungkin jika di antara kalian ada masukan atau problem yang kalian tahu tentang Gen Z, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. See you next time.